Ketika kita menghargai sesuatu, maka segenap tubuh kita ini akan sangat senang menerima hal itu. Segenap tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk menghormati sesuatu yang berharga itu. Bahkan kalau dia sudah kita miliki, pasti kita akan mempertahankannya dan tidak mau kehilangan. Apalagi kepada sesuatu yang kita agungkan. Itulah Al-Quran, kalamullah, sebuah padanan kalimat yang membuka hati kita, ma'asyiral muslimin. Ini berita besar, agung, kok ditolak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika malam suasana kurang hangat, kita pulang pagi-pagi. Karena salam dijawab kurang semangat, kita ulang sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat ini. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menghargai sesuatu, maka segenap tubuh kita ini akan sangat senang menerima hal itu. Segenap tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk menghormati sesuatu yang berharga itu. Bahkan kalau dia sudah kita miliki, pasti kita akan mempertahankannya dan tidak mau kehilangan. Apalagi kepada sesuatu yang kita agungkan. Itulah Al-Quran, kalamullah. Agar kita semakin mantap dalam sikap pengagungan kepada Al-Quran sebagai ahlul Quran. Ada surah Shad ayat 67 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwa naba'un 'adzim. Qul huwa naba'un 'adzim. Antum 'anhu mu'ridun. Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la id yakhtasimun. Kul, katakanlah, huwa, dia Al-Quran itu, sudah menggunakan kul di awalnya, dan Allah meneruskan, huwa, Al-Quran itu, naba'un azim. Masya Allah, adalah berita besar yang agung. Qul huwa naba'un azim.
Naba itu sudah berita penting, berita besar, ditambah azim, yang agung. Antum anhu mu'ridun, tetapi kalian kok berpaling. Aneh gitu. Sebuah padanan kalimat yang membuka hati kita, ma'asyiral muslimin. Ini berita besar, agung, kok ditolak? Aneh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini hal mula pertama yang harus selalu kita tata dalam hati kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita menempatkan Al-Quran dalam pandangan kita, bagaimana kita memposisikan Al-Quran dalam sikap kita. Itu yang saya katakan, bahwa sikap kita kepada Al-Quran, posisi kita bagaimana memposisikan Al-Quran, itu akan membentuk seluruh kebaikan akan muncul dari kita, ma'asyiral muslimin, terhadap Al-Quranul Karim. Masya Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah Maha Agung, Allah Maha Alim, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Perkasa, Allah Maha segala-galanya. Maka pantas kalau nabaun azim, sudah sepadan. Al-Quran adalah berita besar yang agung. Maka jemaah sekalian, pasti orang yang mengagungkan, menghargai Al-Quran, itulah orang-orang yang akan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan malas bicara kepada orang yang sudah biasa nggak mendengarkan kita. Malas. Kita malas memberi nasihat kepada orang yang sudah belum ngomong sudah menunjukkan tidak menghargai apa yang kita akan omongkan. Begitu pula dengan Al-Quranul Karim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabaun azim. Tafsir menjelaskan karena manfaatnya sangat besar. Itu diantara yang disampaikan dalam tafsir. Manfaatnya sangat besar. Berarti Al-Quran adalah rizki, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi imam kita membacakan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kenapa kita harus selalu bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah? Karena kita menerima Al-Quran. Alladzi anzala ala 'abdil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Ini kata kuncinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah seusai makan, alhamdulillah. Bahkan dalam adabnya, kita tidak boleh membiarkan tangan kita setelah makan langsung dicuci.
bekas makanan yang nempel di jari-jari kita harus sebaiknya kita jilat. Menghargai sebutir nasi bekas sambal segitu kecilnya. Bagaimana dengan Al-Quran? Masya Allah, karunia yang sangat agung Al-Quran. Karena itu jemaah sekalian, mari kita belajar untuk sesuatu yang ada hubungan dengan Al-Quran. Kita sudah mempersiapkan diri untuk merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri kita. Terutama ketika kita sholat tadi. Selain kita sholat itu yakin kita berhadapan dengan Allah, tapi kita yakin juga kita akan mendengarkan kalam Allah. Kita diajak mendengarkan kalam Allah. Kita diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mas muslimin. Kalau minggu kemarin saya mengatakan salah satu ciri orang yang merasakan kenikmatan pengagungan kepada Al-Quran adalah siap berdiri lama mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh imam. Sebentar, saya akan mendengarkan kalamullah yang agung. Senang. Masya Allah. Kita kalau sudah mendengar orang ceramah, misalnya yang ceramah ya, bagus, nggak kerosok 2 jam. Ini ceramah. Yang suka musik nggak merasa lama. Gini toh, nggak kok berhenti. Mari kita belajar mengukur diri kita. Bagaimana penerimaan kita ketika mendengar imam membaca ayat yang nggak panjang. Saya tidak membahas masalah tua, masalah nggak kuat berdiri, bukan itu yang saya bahas. Mari kita belajar untuk membahas diri kita, rasanya gimana ketika kita berdiri lama karena imamnya membaca ayat. Apa mau protes? Itu yang lebih kuat. Kok suwe. Apa itu yang menonjol dalam diri kita, atau nikmatnya merasakan nabaun azim, mendengarkan berita-berita agung. Ini sebagai cara kita untuk menjaga sikap pengagungan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau sudah mengucapkan alhamdulillah pasti dengan tersenyum. Alhamdulillah. Tolong diayati benar masa muslimin. Jadi kata-kata hamdalah itu akan mengalirkan kesejukan, kesenangan, kebahagiaan dalam diri kita. Maka ketika kita mendengarkan Al-Quran harus ada juga alhamdulillah, aku mendengar nabaun azim, berita besar dan agung ya Allah. Aku mendengar kalam, alhamdulillah, senang. Tidak mungkin ada orang yang hamdalah itu sambil alhamdulillah, kok suwih baca Qur'annya. Ini gambar sederhana masalah muslimin. Mari kita belajar berusaha untuk alhamdulillah. Jadi kita betul-betul merasakan inilah karunia besar yang kita terima mengimani Al-Quran. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, ahlullah. Mari kita senandungkan 2 ayat ini ma'asyiral muslimin. Ya. Surah Shad tadi, Qul huwa naba'un 'azim, dan Al-Kahfi.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam ya'lamu iwaja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan terasa indah nikmat penerimaan kita kepada seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Akan terasa sangat menyenangkan seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Selain kita merasakan keagungan Al-Quran tadi sebagai nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, itu akan terasa kalau kita mengikuti firman Allah, ala abdihi al-kitab. Abdihi, siapa yang disebut dengan abdihi? Yaitu orang yang abdun, kan, mengabdi. Orang yang ingin mengabdi dengan sempurna, itu abdun. Aku hambamu ya Allah. Jadi kata-kata itu akan membuat kita sami'na ya Allah wa ta'na. Kenapa? Aku hambamu ya Allah, aku ingin mengabdi kepadamu. Abdihi. Jadi kita akan bisa merasakan keagungan Al-Quran, menerimanya dengan senang hati, karena kita memposisikan diri di hadapan Allah sebagai pengabdinya. Akan sangat sulit, jangankan tadi mengamalkan Al-Quran, mendengar saja sudah karena dia tidak memposisikan diri sebagai hamba Allah, tapi pengingkar, agar sulit dia menerimanya masalahnya. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai abduhu, hambanya Allah, pasti kita akan bisa merasakan bagaimana keagungan Al-Quran itu lebih kuat, lebih dalam lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ditambah lagi, walam yaj'al lahu 'iwaja, ya Rahman. Tidak ada satu ayat pun yang bengkok. Bukan salah, dikit tik gitu lah ya, jadi lurus gitu kan, yang bener kan. Bengkok tik, nah sedikit aja, 1/juta senti aja nggak ada. Bukan yang salah, bukan sekedar meragukan, bengkok tik. Subhanallah, bahasanya itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya pantas, karena Al-Quran adalah kalamullah, ahlullah. Alhamdulillah. Mari kita belajar. Begitu melihat Al-Quran, alhamdulillah, kalamullah. Jangan sekedar melihat HP, bagus, alhamdulillah. Pegang Al-Quran itu, lihat Al-Quran, alhamdulillah. Alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yujra. Ya Allah, aku terpilih jadi hambamu yang mengimani Al-Quran, alhamdulillah. Kita belajar ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah, saya masih bisa menyampaikan Al-Quran dari forum ini, alhamdulillah. Yang dengar juga sama, alhamdulillah. Saya sedang mendengarkan penjelasan Al-Quran, alhamdulillah. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk surah Al-Kahfi khususnya, salah satu amalan yang selalu mengaitkan hati kita untuk merasakan keagungan Al-Quran adalah kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi setiap minggu.
sejak malam Jumat sampai menjelang malam Sabtu, ya kan, sampai sore maghrib lah. Sunnah membacakan itu. Tolong jangan lalai untuk sampai kita tidak membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat ini. Dan kalau kita renungkan isi dari surah Al-Kahfi, Masya Allah, memang diantaranya tadi pengagungan kita kepada Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau boleh saya sarikan isi dari surah Al-Kahfi agar kita semakin terikat dengan wahyu Allah, agar kita semakin terikat dengan firman Allah, agar kita ingin selalu bersama ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang pertama, masyaallah muslimin rahimakumullah, kisah Ashabul Kahfi, tentang pemuda yang melarikan diri dari kejahatan penguasa di zamannya untuk menyelamatkan akidahnya. Jadi orang yang tidak mau tunduk dengan pemerintah yang zalim itu karena dia ingin memegang erat keyakinannya. Sampai begitu masalah muslimin rahimakumullah. Ya, begitu pentingnya keimanan di atas kekuasaan manusia. Sementara banyak orang yang tertipu dan terpedaya mendukung penguasa yang zalim karena ingin mendapat bagian atau mendapat keselamatan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keteguhan pemuda-pemuda Kahfi. Masalah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, masalah muslimin rahimakumullah, kisah dua manusia bersaudara, yang satunya mukmin dan yang lainnya kafir dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Itu kita temukan juga di surah Al-Kahfi. Ini menarik masalah muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi keimanan seseorang, kekufuran seseorang itu juga sangat ditentukan dengan sikapnya kepada kehidupan dunia ini, masalah muslimin rahimakumullah. Artinya juga sikap kita kepada Al-Quran ada hubungan dengan sikap kita kepada dunia ini, masalah muslimin. Ketika Allah menyampaikan tentang kebahagiaan semu, saya dulu pernah sampaikan kebahagiaan semu dalam Al-Quranul Karim. Jadi kenapa mereka sampai ghafilun terhadap Al-Quran? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat merasa senang hanya karena duniawi yang diperoleh. Watma'annu biha, dan dia merasa tenteram bersama dunianya. Wahum an ayatina ghafilun, sehingga mereka lalai kepada ayat-ayat Allah. Masalah muslimin rahimakumullah. Jadi ketika manusia sudah terpedaya mengagungkan dunia, maka dia tidak akan merasakan keagungan Al-Quranul Karim. Maka ketika kita tilawah Al-Quran, ketika kita tadabur Al-Quran, ketika kita mendakwahkan Al-Quran, biasanya ada keduniaan yang kita korbankan. Oke? Ada keduniaan yang kita korbankan. Ngantuk, aku ingin merasakan Al-Quran, mau main-main, mau apa kan gitu. Pasti ada waktu yang kita korbankan yang ada hubungan dengan dunia. Artinya pasti ada godaannya. Maka tidak mungkin
kita akan menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah. Kalau kita tidak mujahadah, memaksa diri untuk rajin tilawah, rajin tadabbur, rajin menghafal, rajin mendakwahkannya, rajin memperjuangkannya. Itu jemaah asal. Ya Rahman ya Rahim. Yang ketiga tentang surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam yang menimba ilmu dari Khidir. Coba bagaimana Allah mengajari Musa. Ini ada perselisihan tentang Khidir. Ada yang mengatakan dia orang bijak, ada yang mengatakan nabi, wallahualam bisawab. Ya, yang jelas ada kisahnya. Nabi Musa, dia seorang nabi. Coba. Ini yang kita pastikan. Tapi diminta berguru kepada Khidir. Semangat mencari kebenaran. Harus harus merendahkan keangkuhan, jangan sombong. Ternyata Musa, kata Khidir, kurang sabar. Wallahu akbar. Ya, tapi yang jelas begitu pentingnya kita mendengarkan pelajaran yang benar, hikmah yang benar, meskipun datang dari orang yang kita anggap mungkin di bawah kita. Kalau itu sebuah kebenaran, mari kita terima. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Musa diajari oleh Khidir. Dan yang terakhir, yang luar biasa lagi, yang perlu kita cerna dari surah Al-Kahfi, kisah Dzulqarnain yang menguasai timur dan barat bumi, namun sangat merakyat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keilmuan kita yang semakin tinggi, kehebatan kita yang semakin agung adalah pemberat kita untuk tetap membumi, tetap merakyat, semakin banyak manfaat bagi orang lain. Allahu akbar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaat kepada orang lain. Maka semoga jamaah Manhajul Islam yang ilmunya dari berbagai ustadz dengan berbagai latar belakang, semoga Anda bisa menularkannya kepada yang lain, bermanfaat bagi yang lain. Ma'asyiral muslimin, tolong. Jadi salah satu semangat kita belajar adalah kulaan akan saya sampaikan kepada teman saya sampaikan di grup saya di WA, akan saya sampaikan di teman saya di pasar, teman di kantor, keluarga. Semangat itu tolong harus ada pada diri kita masing-masing. Jadi orang itu akan terbukti ilmunya karena terbukti kiprahnya, dengan membuktikan kiprahnya. Jadi kiprah itu adalah bukti bahwa dia punya ilmu, punya kebaikan yang dibagikan kepada umat. Seperti kisah Dzulqarnain yang hebat itu, dan kehebatannya digunakan sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Itu surah Al-Kahfi. Nah, tibalah kita kepada beberapa poin yang mudah-mudahan pagi ini yang intinya adalah kita berusaha merasakan keagungan Al-Quran tadi, ya. Tapi kita hubungkan dengan surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan surah Al-Kahfi ini keimanan kita kepada Allah akan lebih dalam dan benar-benar bersih dari syirik. Yang kedua,
keyakinan yang lebih dalam terhadap semua bentuk-bentuk keimanan terhadap hari akhirat. Itu juga disinggung. Semoga itu semakin mendalam juga, masalah muslimin rahimakumullah. Juga pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dunia semakin menguat dalam diri kita, ya, karena dunia ini sangat menggiurkan, tetapi juga bisa menjerumuskan, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita kepada dunia agar tidak melalaikan kita dari pengagungan kepada Al-Qur'anul Karim. Dan terakhir, semoga dengan pembahasan ini dan kita kaji surah Al-Kahfi secara dalam, keimanan kita semakin dalam, dan itu terbukti dengan amal soleh kita semakin banyak dan semakin berkualitas. Maka semoga kita termasuk hamba Allah yang terpilih mengimani Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ahlullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.